Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Amelia dari kelas 11 TKJ 2, asal sekolah di SMKN Negeri 2 Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang apa itu IP address dan subnetting. Jadi, tanpa tunggu lama lagi, yuk simak videonya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan menyinggung berbagai poin penting, yaitu pengenalan IP address dan subnetting, IP public, DNA IP privat, kasus subnetting, konsep block subnetting, dan konsep switch router. Nah, di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan jadi IP address. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting itu membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada kelas full dan classless addressing. Nah, untuk kelas full addressing itu sebuah pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, untuk classless-nya itu ada pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Yang IP address yang biasa digunakan saat ini terdiri dari dua versi, ada V4 dan V6. Nah, untuk IP address V4 itu dia memiliki dua jenis, yaitu IP address public dan IP address privat. Untuk IP address publik itu dan IP address privat itu diklasifikasikan berdasarkan kelas, yaitu 5 kelas, ada A, B, C, D, E. Untuk kelas D dan kelas E tidak bisa digunakan karena itu tuh untuk penguncian kelas yang bisa digunakan saat ini adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, untuk kelas A itu ada 127 subnet, yaitu 255.0.0.0. Selanjutnya, untuk kelas B itu ada 128, untuk subnetnya ada 255.255.0.0. Nah, untuk kelas A itu ada untuk kelas C itu ada 192, untuk subnetnya itu ada 255.255.255.0. Nah, selanjutnya di sini ada IP address privat dan public. Nah, singkatnya, IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misalkan kalian mengakses Facebook, YouTube, IG, TikTok, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian itu terkoneksi ya ke internet. Nah, selanjutnya alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Contohnya itu kayak khusus kantor-kantor kayak gitu ya teman-teman, dan sebagainya deh. Nah, selanjutnya itu ada kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu ada konsep blok subnet. Nah, jadi di sini ada IP network, ada IP broadcast, diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet default tidak bisa saling ping komunikasi. Namun, PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet.
Nah, selanjutnya ada konsep switch dan router. Nah, jadi switch itu fungsinya untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal, yaitu LAN, bekerja di layer 2 data link layer. Dari model OSI menggunakan alamat MAC address untuk mengirim data ke perangkat yang tepat. Nah, yang kedua itu ada router. Nah, router itu fungsinya untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Misalnya LAN ke internet. Bekerja di layer 3 itu ada network layer menggunakan IP address untuk menentukan rute data. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.